Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ilmazwa Zahra and I want to present my PowerPoint entitled Feminist Theory. So before we know more about the definition about feminist theory, I want to tell about the background first. So there is an age-old view that women are less than men. Even that opinion also comes from some famous figures such as Aristotle, who said the female is female by virtue of a certain lack of qualities. Saint Thomas Aquinas believed in the term a woman is an imperfect man. John Donne did not even reject Aquinas' idea that men are like forms, active and superior, while women are like materials, passive and following. Jadi pada zaman dahulu ada sebuah pandangan yang menganggap wanita itu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan pendapat ini juga datang dari beberapa tokoh terkenal seperti Aristotle, Saint Thomas Aquinas, dan juga John Donne. This view is also supported by the minimal understanding of the ancients who thought that the sperm was the active and shaping party while the ovum was considered passive and had no identity. Pandangan ini juga disupport dari minimnya pemahaman pada zaman dahulu yang menganggap sperma itu lebih aktif dan yang membentuk, sedangkan ovum itu hanya menerima dan tidak memiliki identitas. Feminism emerged to challenge these views, so it can be said that feminism is a theory and a movement to remove male dominance and create gender equality. Jadi feminisme ini dianggap sebuah gerakan atau sebuah teori untuk melawan pandangan-pandangan tersebut dan juga untuk menghapuskan dominasi laki-laki dan juga menciptakan kesetaraan gender. Now we can move to the introduction or the definition of feminism. So feminism is the belief in social, economic, and political equality between men and women. Although largely Western in origin, feminism is manifested all over the world. So, at its core, feminism is a long struggle against patriarchal views that demean women and creating a more equal view. Jadi feminisme adalah sebuah kepercayaan dalam sosial, ekonomik, dan juga politik tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun teori ini berasal dari barat, namun feminisme sudah termanifestasi ke seluruh dunia. Jadi pada intinya feminisme adalah sebuah perjuangan panjang untuk melawan pandangan-pandangan patriarkal yang seringkali merendahkan wanita dan juga menciptakan pandangan tentang kesetaraan gender. Okay, we move to the first theory, come from Alan Sissu. So Alan Sissu is a creative writer and philosopher who argues for a positive representation of femininity in a discourse he called a creator feminine. And her essay, The Love of the Medusa, is a celebrated manifesto of women's writing which calls for women to put their bodies into their writing. Jadi Alan Sissu ini adalah seorang penulis kreatif dan juga filsuf. Beliau juga yang menulis esai The Love of Medusa yang merupakan manifestasi tentang bagaimana perempuan dapat mengekspresikan atau dapat mencurahkan perasaannya terhadap tulisan. The Love of the Medusa was first published in the 1975 during the second wave of feminism. This period, spanning the 1960s to 1970, focused on issues such as reproductive rights, discrimination in the workplace, and gender inequality. In her essay, Sissu wanted to highlight how women's voices were often marginalized in literature and philosophy. She argues that writing can be a powerful tool for women to reclaim control over their lives and challenge patriarchal structure. Jadi The Love of the Medusa ini pertama kali dipublikasi pada tahun 1975 ketika gelombang kedua feminisme, yaitu sekitar tahun 1960 sampai 1970. Berfokus pada isu-isu seperti hak-hak reproduksi, diskriminasi pada tempat kerja, dan juga kesetaraan gender.
Pada esainya, Sisu ingin meng-highlight bagaimana suara-suara perempuan itu seringkali dipinggirkan dalam literatur dan juga filosofi. Dia berpendapat bahwa menulis itu dapat menjadi alat yang powerful, alat yang kuat untuk kembali mengklaim kontrol wanita atas dirinya sendiri dan juga melawan struktur-struktur patriarkal. This essay is based on a reinterpretation of the story of Medusa. In Greek mythology, Medusa is told as a very beautiful woman who was cursed to become a snake-haired figure who could turn people into stone with just her gaze. Instead of being considered a victim, Medusa was exiled because she was considered a frightening monster until her life ended when she was beheaded. Jadi The Love of Medusa ini merupakan reinterpretasi dari cerita Medusa. Pada mitologi Yunani, Medusa itu diceritakan sebagai seorang wanita yang sangat cantik, namun dikutuk menjadi sesosok yang berambut ular dan dapat mengubah orang menjadi batu hanya dari pandangannya saja. Alih-alih dianggap sebagai korban, Medusa justru diasingkan karena dianggap sebagai monster, dan pada akhirnya dia mati karena dipenggal. The tragic story of Medusa was taken up again by Ellen Sisu by seeing Medusa as a symbol of the struggle of women who experience oppression. Sisu argues that Medusa's story represents women's anger and resistance to injustice. Jadi cerita tragis tentang Medusa ini diangkat lagi oleh Ellen Sisu yang melihat Medusa sebagai simbol dari perjuangan wanita yang mengalami penindasan. Sisu juga berpendapat bahwa cerita dari Medusa ini merepresentasikan kemarahan dan juga perjuangan wanita terhadap ketidakadilan. Through the metaphor of laughter, Sisu calls for liberation, creativity, and rebellion against narratives that demean women, making this essay a symbol of the struggle for women's voice and freedom in all its forms. Jadi melalui metafora atau pengandaian laughter atau tertawa, Sisu itu ingin memanggil tentang liberasi, kreativitas, dan juga perlawanan terhadap narasi-narasi yang seringkali merendahkan wanita, dan membuat esai ini sebagai simbol tentang perlawanan perempuan untuk memperjuangkan kebebasan dalam bentuk apapun. Écriture féminine, Ellen Sisu also found a way for women to express themselves through writing. Sisu introduced écriture féminine or feminine writing, which is a free, fluid, and non-rigid way of writing. This style was designed to tell the story of women's experiences, bodies, and feelings that were often not represented in traditional male-dominated language or writing. Ellen Sisu juga yang memperkenalkan atau yang menemukan sebuah cara agar wanita dapat mengekspresikan perasaannya atau pengalamannya melalui tulisan. Disebut écriture féminine atau penulisan feminin, yang mana dikenal dengan gaya tulisannya lebih cair dan tidak kaku. Gaya ini juga didesain agar wanita itu dapat menceritakan pengalamannya dan juga perasaannya yang seringkali tidak terrepresentasi dari karya-karya sastra tradisional yang seringkali didominasi oleh laki-laki. According to her, women don't have to follow patriarchal rules, but can create their own space to show their authentic voices. She also criticized old views such as psychoanalytic theories that often place women only as companions of men. Menurutnya, wanita itu tidak perlu mengikuti aturan-aturan patriarkal, namun dapat menciptakan tulisan dengan gayanya sendiri. Dia juga mengkritisi pandangan-pandangan terdahulu seperti teori psikoanalitik yang seringkali menempatkan wanita hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki. Jadi pada intinya gaya penulisan ini tidak hanya disebut gaya, tapi juga tentang cara bagaimana untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman wanita agar dapat menunjukkan identitasnya dengan lebih otentik tanpa harus merasa takut dan merasa terbatasi dengan norma-norma patriarkal. We move to the second theory by Sigmund de Beauvoir. Jadi Sigmund de Beauvoir ini merupakan seorang feminis terkenal asal Prancis.
She was an activist for women's rights and co-founded feminist media such as Nouvelle Feministas and Question Feministas. Dia juga merupakan co-founder dari feminis-feminis media seperti Nouvelle Feministas and Question Feministas. Simone de Beauvoir juga memainkan peran yang sangat penting dalam transisi gelombang pertama feminisme yang berfokus pada hak-hak dasar seperti pendidikan dan juga pemilu. Gelombang kedua feminisme yang lebih fokus pada sosial, cultural, dan juga kesetaraan seksual. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah The Second Sex. Ini juga merupakan salah satu tonggak penting dalam feminisme modern. De Beauvoir explains how society defines men as the center of everything, or the one, while women are considered as the other. That is, men are seen as the universal standard of human beings, while women are reduced to an additional or complementary figure. De Beauvoir also revealed that women have no shared history or collective solidarity, making it difficult to fight oppression in organized way. Jadi, De Beauvoir ini menjelaskan bagaimana masyarakat seringkali mendefinisikan laki-laki sebagai the center dari sebagai pusat dari segalanya atau disebut the one, sedangkan wanita disebut the other atau hanya yang lainnya, yang mana ini berarti bahwa laki-laki dianggap sebagai standar universal bagi manusia, sedangkan wanita direduksi sebagai hanya tambahan atau pelengkap. Dia juga mengkritisi bagaimana agama, hukum, filosofi, dan juga ilmu pengetahuan selama berabad-abad seringkali merendahkan posisi perempuan, seakan-akan itu adalah kehendak Tuhan untuk society yang lebih baik. Lebih parahnya, women often unconsciously accept this position because it is ingrained in their minds. Parahnya, wanita seringkali menerima posisi ini karena sudah tertanam dalam pikiran mereka selama berabad-abad. The Second Sex asks important question about women's oppression and lays the foundation for modern feminism struggle to free women from discrimination, whether economic, cultural, and psychological. Jadi The Second Sex juga mempertanyakan tentang penindasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan juga meletakkan dasar dari feminisme modern dan juga perjuangan wanita untuk terbebas dari diskriminasi, entah dalam segi ekonomik, budaya, atau juga psikologikal. Okay, we move to the types of feminism. So there are 8 types of feminism, tapi hanya akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu liberal feminism. Liberal feminism, feminisme ini lebih berfokus pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang hukum, pendidikan, dan juga pekerjaan. Mereka percaya perubahan bisa dicapai melalui reformasi hukum dan juga kebijakan, serta hak pilih perempuan, kesetaraan upah, dan akses pendidikan. Feminisme liberal lebih menekankan pentingnya kebebasan individu dan kesetaraan kesempatan. Number 2 is radical feminism. Radical feminism ini melihat patriarki sebagai akar utama penindasan terhadap perempuan. Mereka juga percaya bahwa penindasan perempuan seringkali terjadi di semua aspek kehidupan, termasuk keluarga, budaya, dan seksualitas. Solusinya adalah membongkar sistem patriarki dari akarnya, bukan hanya melalui reformasi hukum, tetapi juga perubahan sosial dan juga perubahan budaya yang lebih mendalam. Nomor 3 yaitu feminisme sosialis. Feminisme sosialis ini menggabungkan teori feminis dengan kritik terhadap kapitalisme. Mereka berpendapat bahwa penindasan perempuan tidak hanya disebabkan oleh patriarki, tetapi juga oleh sistem ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi perempuan, terutama dalam pekerjaan rumah tangga dan juga tenaga kerja murah. Solusinya adalah membangun sistem ekonomi dan solusi yang lebih adil dan sosial yang lebih adil. Number 4 is Marxist feminism. Mirip dengan sosialis feminism, Marxist feminism itu menekankan bagaimana kapitalisme memperkuat penindasan perempuan. Mereka percaya bahwa perempuan sering dilihat sebagai alat produksi dalam sistem kapitalis, baik melalui kerja domestik yang tidak dibayar maupun peran dalam reproduksi.
perubahan struktural dalam sistem ekonomi dianggap kunci untuk membebaskan perempuan. Number 5 is cultural feminism. Feminisme ini lebih menyoroti nilai-nilai dan karakteristik yang dianggap feminin seperti empati, perawatan, dan juga kerjasama. Mereka percaya bahwa masyarakat terlalu menilai sifat-sifat maskulin seperti agresi dan kompetisi. Feminisme budaya atau cultural feminism ini ingin mengangkat nilai-nilai feminim untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang. Number 6 is ecofeminist feminism. Ekofeminisme ini menghubungkan penindasan terhadap perempuan dengan eksploitasi terhadap alam. Mereka percaya bahwa patriarki dan kapitalisme tidak hanya menindas perempuan tetapi juga merusak lingkungan. Feminisme ini mendorong harmoni antara manusia dan alam serta mendukung hak-hak perempuan dalam konteks lingkungan. Number 7, intersectional feminism. Feminisme ini menekankan bagaimana berbagai bentuk diskriminasi seperti gender, ras, kelas, dan orientasi seksual saling terkait. Mereka percaya bahwa pengalaman perempuan kulit putih mungkin berbeda dari perempuan kulit hitam atau perempuan dari kelas ekonomi rendah, sehingga solusi feminisme harus mempertimbangkan keragaman pengalaman perempuan. And the last, postmodern feminism. Postmodern feminism menolak pandangan bahwa ada satu cara untuk memahami pengalaman perempuan. Mereka percaya bahwa identitas perempuan tidak tetap dan dipengaruhi oleh budaya, bahasa, dan juga konteks sosial. Feminisme ini menantang stereotip tradisional tentang gender dan mendorong perempuan untuk lebih bisa mendefinisikan diri mereka sendiri. And then after all explanation about feminist theory, we can move to the last part, which is conclusion. We can conclude that feminist theory is a critical framework that studies the roots of effects of gender inequality and promotes women's empowerment and liberation. It challenges social norms and power structures that have historically marginalized women, as seen in Ellen Sisu, The Love of Medusa, and Sigmund de Beauvoir's exploration of women as the other. Feminist theory also encompasses a range of approaches from liberal and radical feminism to ecofeminism and intersectionality, each of which addresses a different dimension of gender injustice. Overall, feminist theory aims to create a more just and inclusive society by redefining gender roles and promoting equality. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori feminisme adalah sebuah kerangka kerja kritis yang mempelajari akar sampai dampak dari ketidaksetaraan gender serta mendorong pemberdayaan dan juga pembebasan perempuan. Teori ini menentang norma-norma sosial dan juga struktur patriarkal yang secara historis selalu meminggirkan perempuan. Seperti dapat kita lihat dalam The Love of Medusa karya Ellen Sisu dan juga eksplorasi Sigmund de Beauvoir tentang perempuan yang dianggap sebagai the other. Teori feminisme juga mencakup berbagai pendekatan, mulai dari feminisme liberal dan radikal hingga ekofeminisme dan interseksionalis, yang masing-masing membahas tentang ketidakadilan gender yang berbeda. Secara keseluruhan, teori feminisme ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan dapat mendefinisikan ulang tentang peran gender serta mengangkat isu tentang kesetaraan. I think that's enough little explanation about feminist theory from me. That's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.